Kami dari kelompok 10 mata kuliah komunikasi bisnis kelas E3 MBR. Sebelumnya kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Mirza Latif Patip dengan NIM 0008. Lanjut. Saya Samira Anwar Fidelity. Saya Sanjut India, NIM 109. Saya Muhammad Darul Munin Aswal, NIM 2450 24019. Oke, di video kali ini kami mau mengajak kalian mengenai topik penting mengenai komunikasi bisnis. Yaitu laporan dan proposal bisnis. Oke, tenang saja, kami akan menyampaikan dengan bahasa yang enjoy dan mudah dimengerti. Karena kan dua teori ini nggak cuma hanya teori di kelas, tapi juga penting di dunia kerja. Nah, biar lebih seru, kita mulai dari pengertian proposal terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis bisa dibilang sebagai rencana tertulis tentang ide usaha yang mau dijalankan. Isinya menjelaskan tentang tujuan usaha, siapa target pasarnya, strategi yang akan digunakan, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk memulai. Kalau diibaratkan, proposal bisnis itu seperti peta jalan usaha yang menunjukkan arah, langkah, dan strategi agar tujuan bisnis bisa tercapai. Tanpa proposal, ide usaha cuma sebatas wacana yang nggak punya arah jelas. Proposal juga punya beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai pedoman supaya kegiatan bisnis berjalan sesuai rencana. Yang kedua, sebagai alat komunikasi antara pelaku usaha dengan investor, sponsor, atau lembaga pendukung. Dan yang ketiga, sebagai dokumen resmi untuk pengajuan bantuan, dana, atau kerjasama. Supaya terlihat menarik dan profesional, proposal bisnis biasanya memuat yang pertama latar belakang usaha, tujuan dan manfaat, analisis pasar dan pesaing, strategi pemasaran, rencana keuangan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Ada 6. Proposal yang tersusun rapi menunjukkan kalau ide kita itu matang dan layak dijalankan. Nah, setelah tahu apa itu pengertian dari proposal bisnis, sekarang Mas David akan jelaskan lebih lanjut tentang fungsi pentingnya proposal bisnis dalam dunia kerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan proposal bisnis. Kalau kita perhatikan lebih dalam, baik proposal maupun laporan bisnis punya fungsi yang sangat penting dalam dunia kerja maupun kewirausahaan. Dua dokumen ini berfungsi sebagai alat komunikasi tertulis yang menjembatani antara ide, pelaksanaan, dan hasil kegiatan usaha. Tanpa keduanya, perusahaan kita akan kesulitan menilai apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau belum. Secara umum, manfaatnya ada 3. 1. Pertama, membantu perencanaan bisnis agar lebih terarah dan realistis. 2. Mempermudah kerjasama serta pengambilan keputusan. 3. Menjadi bukti tertulis yang bisa digunakan untuk evaluasi dan pengembangan di masa depan. Jadi bisa dibilang proposal berperan di awal sebagai perencanaan dan strategi. Sedangkan laporan bisnis berperan di akhir sebagai evaluasi dan penilaian hasil. Oke, kalau begitu biar lebih jelas lagi tentang laporan bisnis, langsung saja kita dengar penjelasan dari Bekti. Lanjut ke materi kedua, yaitu tentang laporan bisnis. Laporan bisnis sendiri merupakan dokumen yang berisi hasil kegiatan, perkembangan, dan juga evaluasi dari hasil usaha yang sudah kita jalankan. Kalau proposal berisi rencana, laporan bisnis sendiri berisi kenyataan yang terjadi di lapangan. Fungsinya pun ada banyak. Yang pertama, sebagai alat untuk mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengevaluasi strategi bisnis yang kita jalankan. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil kegiatan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, sebagai bahan pengambilan keputusan untuk langkah selanjutnya. Selain itu, laporan bisnis juga bisa membantu perusahaan melihat peluang dan juga kelemahan.
Misalnya, kalau dari laporan terlihat penjualan meningkat karena promosi digital, maka strategi itu bisa dipertahankan atau bahkan diperluas. Jenis laporan bisnis juga ada beragam jenisnya, yaitu ada 3. Yang pertama, laporan informasional yang hanya menyajikan data. Yang kedua, laporan analitis yang disertai kesimpulan dan juga rekomendasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah laporan rutin seperti laporan bulanan, tahunan, dan juga laporan akhir proyek. Nah, biar penyusunan dokumen terlihat lebih rapi dan profesional, penyusunan struktur dan bahasa juga perlu diperhatikan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita serahkan ke Safila. Oke, betul banget. Proposal dan laporan bisnis gak cuma soal isi, tapi juga bagian bagaimana cara kita menyusunnya. Keduanya harus ditulis secara sistematis, logis, dan jelas. Untuk laporan bisnis umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang utama ada pendahuluan, isi, dan penutup. Yang pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup laporan. Lalu yang kedua ada isi laporan, berisi data, hasil analisis, dan pembahasan kegiatan. Lalu yang ketiga ada penutup, berisi kesimpulan, rekomendasi, serta tindak lanjut yang disarankan. Sedangkan proposal bisnis biasanya berisi judul, ringkasan usaha, tujuan, dan strategi bisnis. Lalu analisis pasar, rencana keuangan, dan jadwal pelaksanaan. Selain struktur, bahasa juga perlu diperhatikan. Gunakan bahasa formal tapi tetap mudah dimengerti. Kalimatnya singkat, padat, dan efektif. Hindari kata-kata rumit dan ambigu. Dengan struktur dan bahasa yang baik, dokumen kita akan terlihat profesional, mudah dibaca, dan lebih meyakinkan dari pihak lain. Jadi dari pembahasan tadi, laporan bisnis dan proposal bisnis harus jadi saling melengkapi. Proposal digunakan untuk merencanakan dan juga menawarkan ide usaha. Sedangkan laporan bisnis digunakan untuk mengevaluasi dan mencatat apa yang kurang dari kegiatan yang sudah dijalankan tersebut. Kalau 2 teori ini bisa kita kuasai, tentunya kita bisa menghadapi dunia bisnis dan juga dunia kerja. Terima kasih sudah menonton. See you. See you again. Wah.